Halo, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Adrianus Gabu, Prodi PPKN, mahasiswa PPG kategori 2 di Universitas Mula Warman. Pada hari ini mau melaksanakan ujian kinerja di SMA Swasta Katolik Santo Arnoldus Mukun, tepatnya di kelas 10 IPA. Baik, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar? Baik. Oke. Kita kelas, mana kita kelas? Silakan lapor siapa yang hari ini tidak datang sekolah. Ada semua, Pak. Ada semua? Ya. Oke, silakan dalam mengawali kegiatan kita hari ini. Silakan kita kelas silakan untuk memimpin kita dalam doa. Silakan kita kelas. Mari kita ambil sikap yang pantas untuk berdoa. Anak-anak sekalian, mari kita sekali lagi berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan. Ya, satu orang ke depan untuk memberikan arahan kepada kita dalam menyanyikan lagu ini. Silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, atau sebelum kita masuk pada topik pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin bertanya, siapa yang masih ingat topik pembelajaran yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Yang tahu, angkat tangan. Silakan, ada yang masih ingat topik materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ya, silakan angkat tangannya di sana. Ya. Apa tadi? Oke, ada lagi yang lain? Oke, aturan dasar tertulis. Yang lain? Persatuan bangsa dan Persatuan? Persatuan bangsa dan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, persatuan bangsa dalam Bhinneka Tunggal Ika. Jadi itu adalah topik-topik materi PKN yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Lalu kalian luar biasa, artinya kalian masih dapat mengingat kembali materi-materi yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Oleh karena itu pada hari ini kita masuk pada pembelajaran yang baru. Hari ini materinya juga adalah materi yang sangat menarik yang akan kita pelajari bersama. Materi apa itu? Mari kita lihat di sini. Ya. Oke, listen. Ya, desentralisasi dan otonomi daerah dalam konteks NKRI. Ya, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Kemudian yang kedua, menganalisis. Yang kedua,
analisis, menyimpulkan dan mempresentasikan hasil analisis dan data berkaitan dengan desentralisasi dan otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang terakhir, mempresentasikan hasil verifikasi data tentang hubungan struktural fungsional hubungan pemerintah pusat dan daerah. Nah, setelah kalian mendengar tujuan pembelajaran hari ini, ada pun langkah-langkah pembelajaran kita secara umum. Yang pertama, kegiatan pembelajaran kita ini diawali dengan berdoa yang sudah kita laksanakan tadi. Kemudian menyanyikan lagu kebangsaan. Kemudian nanti kita akan menyaksikan tayangan video, lalu mengerjakan RKPD yang sudah nanti Bapak akan berikan dan akan dipresentasikan di depan kelas. Jadi itu adalah langkah-langkah pembelajaran yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini. Ya, desentralisasi dan otonomi daerah dalam konteks NKRI. Pertanyaan Bapak, apakah kamu pernah mendengar desentralisasi ini? Pernah. Pernah mendengar? Pernah. Pernah mendengar otonomi daerah? Pernah. Oke, siapa yang mau sedikit memberikan penjelasan terkait desentralisasi ini? Angkat tangan, yang mau menjawab silakan. Oke, ini Desentralisasi merupakan bagian pemerintahan daerah. bagian untuk memberikan wewenang. Biasa. Desentralisasi adalah proses penyerahan yang diserahkan pusat kepada daerah. Oke, proses penyerahan wewenang yang diberikan pusat kepada daerah. Luar biasa. Ada lain? Sesuatu hal yang dilepas dari pusat. Sesuatu hal yang terlepas dari pusat. Oke, luar biasa. Mari kita tepuk tangan untuk teman-teman ini. Jadi seperti yang teman-teman kamu katakan, berkaitan dengan desentralisasi, ya desentralisasi ini secara etimologisnya itu berasal dari dua kata, D dan sentrum. D artinya lepas, sentrum artinya pusat. Jadi dapat diartikan sesuatu yang terlepas dari pusat. Dalam hal ini, desentralisasi, coba kita lihat di sini. Ya. Desentralisasi tadi adalah sesuatu yang terlepas dari pusat. Nah, desentralisasi berdasarkan pengertiannya secara umum itu adalah pelimpahan wewenang. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Artinya begini, pelimpahan wewenang yang tadinya itu adalah sebuah urusan yang dimiliki oleh pemerintah pusat, kemudian diserahkan kepada daerah apa yang menjadi urusan daerah, diserahkan kepada pemerintah daerah. Itu desentralisasi. Berbicara tentang desentralisasi ini ada kelebihan dan kekurangannya. Ada yang sudah bisa berikan sedikit penjelasan berkaitan dengan kelebihan desentralisasi? Ya? Ya, ini beberapa poin yang terdapat dalam kelebihan desentralisasi. Silakan sama-sama kita membaca. Yang pertama, setelah kita tadi mengetahui secara sederhana pengertian dari desentralisasi, di mana tadi adalah pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ya, otomatis memiliki kelebihan yang pertama, desentralisasi jauh lebih fleksibel daripada pemusatan kekuasaan. Dengan desentralisasi, respon terhadap kebutuhan masyarakat jauh lebih cepat. Artinya apa yang menjadi urusan pemerintah daerah sudah diserahkan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat, sehingga lebih cepat untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Nah, di samping kelebihannya ada juga kelemahan. Ya, atau kekurangan. Silakan sama-sama kita membaca kekurangannya. Yang pertama,
video itu nanti akan lebih jelas pembahasan berkaitan dengan desentralisasi dan otonomi daerah ini. Sekarang kita sedikit membahas tentang otonomi daerah. Ya, otonomi daerah. Silakan kamu baca dulu seperti apa yang sudah ditampilkan di depan berkaitan dengan otonomi daerah. Untuk menentukan sendiri urusan pemerintahan dan pemimpinannya karena sependapat menurut aspirasi masyarakat. Ya, silakan. Siapa yang memberikan pengertian dari otonomi daerah ini? Oke, silakan Fortu. Otonomi daerah merupakan kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat. Ya. Ada lagi? Ada sama jawabannya? Sama. Otonomi daerah adalah keluasan dalam bentuk hak dan wewenang serta kewajiban dan lembaga pada pemerintah daerah untuk mengatur dan memberi kewenangannya sesuai keadaan dan kemampuan daerahnya sebagai manifestasi dan desentralisasi. Oke. Luar biasa. Jadi begini, di sini antara otonomi daerah dan desentralisasi ini sudah sangat jelas memiliki perbedaannya. Kalau desentralisasi ini tadi, seperti yang sudah kita bahas ini adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat atau pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sementara otonomi daerah lebih kepada hak dan wewenang dari daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan keadaan dan kemampuan yang ada di daerahnya. Mengapa pemerintah daerah memiliki hak dan wewenang itu? Karena memang sudah ada pelimpahan wewenang oleh siapa tadi? Pemerintah daerah. Sehingga dengan ini pemerintah daerah akan lebih mudah mampu memperhatikan keadaan-keadaan yang ada di daerahnya. Dan ketika terjadi penerapan desentralisasi dan otonomi daerah, seperti yang kita temukan dalam kelebihannya tadi, dapat lebih mudah dan lebih cepat untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Oke, ini otonomi daerah. Sekarang mari kita saksikan tayangan video pembelajaran dua ini. Ini lebih lengkap materinya. Seperti biasanya, setelah kita menyimak videonya, silakan kalian mengutip beberapa pertanyaan yang nantinya pertanyaan itu akan menjadi bahan diskusi untuk kita. Ya. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo. Hai. Hai. Halo. Bersama kita. Asik. Bersama kita. Asik. Apa saudara kita? Asik. Selamat depan. Tangan. Oke, silakan perhatikan dengan baik tayangan video ini. Hal pertama yang akan kita pelajari adalah istilah desentralisasi. Secara etimologi, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Belanda. Terdiri dari dua kata, yaitu de yang berarti atas dan sen yang berarti pusat. Sehingga dapat disebutkan bahwa desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat. Terdapat dua poin besar yang memberikan definisi tentang desentralisasi. Pertama ialah kelompok anglo-sakson yang membedakan desentralisasi menjadi dekonsentrasi, yaitu penyerahan dari pemerintah pusat kepada pejabat pusat yang ada di daerah. Yang kedua yaitu devolusi, yaitu penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada badan-badan otonom yang ada di daerah. Adapun kelompok kontinental membedakan desentralisasi menjadi dua bagian juga. Yang pertama ialah desentralisasi gerakan atau dekonsentrasi. Menurut ahli ilmu tata negara, dekonsentrasi merupakan pelimpahan kewenangan dari alat kelengkapan negara pusat kepada instansi bawahannya guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Contohnya pada kantor pelayanan negara di daerah. Ambang ini membagi desentralisasi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah desentralisasi politik, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah. Yang kedua adalah desentralisasi fungsional, yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus kepentingan tertentu dalam
dalam masyarakat, seperti mengurus irigasi bagi petani. Yang ketiga adalah desentralisasi kebudayaan, yaitu pemberian hak pada golongan minoritas dalam masyarakat untuk mengembangkan kebudayaan sendiri, seperti misalnya ritual-ritual kebudayaan yang ada di daerah. Untuk lebih memahaminya, kalian bisa menghentikan video ini sebentar dan memperhatikan diagram berikut ini. Desentralisasi mengandung segi positif maupun negatif. Beberapa segi positif atau kelebihan desentralisasi yang pertama ialah desentralisasi yang berkenan menggunakan pemerintahan pusat. Yang kedua, mengurangi berbentuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. Berbeda. Lalu, desentralisasi teritorial bisa juga mendorong tingginya kedaerahan yang menganggap daerahnya lebih dari daerah lain. Terakhir, desentralisasi membutuhkan biaya yang sangat besar dan sulit untuk memperoleh keselamatan dan juga kebersamaan. Konsep berikutnya adalah mengenai otonomi daerah. Banyak definisi yang dapat menjelaskan tentang makna otonomi daerah. Salah satunya yang ditemukan oleh Apen Syarifudin. Dia mengatakan bahwa otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan, karena kemerdekaan yang dimaksud harus dipertanggungjawabkan. Berikutnya, menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, dikatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom, dan yang ketiga adalah dimensi kabupaten atau kota. Terdapat 3 prinsip otonomi daerah, yaitu nyata, dinamis, dan bertanggung jawab. Prinsip nyata dalam artian otonomi secara nyata ditetapkan sesuai dengan situasi dan kondisi objektif di daerah. Prinsip dinamis, yaitu pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk bisa lebih maju. Prinsip bertanggung jawab, yaitu pemberian otonomi diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok negeri. Pelaksanaan otonomi daerah harus bisa memperkuat beberapa kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. Kemudian prinsip real dan tanggung jawab. Pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab bagi kepentingan seluruh warga daerah. Prinsip penyebaran. Asas desentralisasi perlu dilaksanakan dengan asas dekonsentrasi. Caranya dengan memberikan kemungkinan kepada masyarakat untuk kreatif dalam membangun daerah. Keserasian. Pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan aspek keserasian dan tujuan di samping aspek pemerintahan. Prinsip pemberdayaan. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya dan sempurna kemampuan pemerintah di daerah, terutama dalam aspek pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sekian video kali ini, semoga kalian bisa mengerti. Jika ada pertanyaan, bisa menanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi. Ya, apakah kamu sudah mendengarnya dengan baik? Sudah. Apakah kamu sudah menyiapkan beberapa pertanyaan? Ada yang sudah? Ketika ada yang sudah menyiapkan pertanyaan, silakan, mungkin ada yang bertanya. Kemudian dengar. Ketika ada teman yang ingin memberikan pertanyaan, kita yang lain dengar, lalu siap untuk menjawab pertanyaan itu. Oke, silakan. Siapa yang ingin memberikan pertanyaannya? Silakan. Ya, yang boleh angkat tangan lalu berdiri. Silakan Aldi, berdiri. Oke. Dalam prinsip apa tadi otonomi daerah ada prinsip unitaris. Silakan, siapa yang mampu menjelaskan apa itu prinsip unitaris? Silakan. Ada? Unitaris. Ya, yang tangan berdiri. Silakan. Teman yang memberikan pertanyaan silakan perhatikan jawabannya. Maksud dari nilai unitaris yaitu yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintah lain di dalamnya yang bersifat negara, yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan negara Indonesia tidak dapat terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintah. Bagaimana? Sudah diterima jawabannya? Ya. Ada lagi? Ya. Silakan. Oke, masuk tadi desentralisasi teritorial.
Silakan, mungkin ada yang mau menjawab. Ya. Desentralisasi teritorial. Ada lagi pertanyaannya sebelum teman-teman yang lain berpikir untuk menjawab itu. Oke, ini dulu. Silakan. Ya, perhatikan yang lain. Perhatikan. Jelaskan apa itu wilayah desentralisasi teritorial sertakan dengan contohnya. Sama pertanyaannya, desentralisasi teritorial dengan contohnya. Karena sudah muncul 3 pertanyaan, ini akan menjadi bahan diskusi kita dalam kelompok. Sekarang kakak akan bagikan kamu ke dalam berapa kelompok biasa di kelas ini? 4 ya? Ya. 4 ya? Ya, mulai dari sini hitung. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 2. Oke, yang 1 angkat tangan, yang 2, yang 3, yang 4. Oke, jadi begini sekarang, kita jangan lagi sebut nama kelompok 1, 2, 3, 4. Tapi kita harus kasih nama kelompok. Misalnya kelompok 1, kelompok apa? Pancasila. Kelompok 2, NKRI dan BPK. Jadi kelompok 1 sudah otomatis nama kelompoknya apa? Pancasila. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan kalian gabung ke dalam kelompok yang sudah diberikan tadi. Ya, apakah bagian di sini kelompok Pancasila, di sini undang-undang, Undang-Undang 1945, di sini NKRI. Jadi tadi sudah ada 3 pertanyaan yang masuk. Tadi ada pertanyaan dari siapa? Dari belakang dari sini. Dan juga ada tadi Mas Satu lagi. Pertanyaan itu sudah 3 pertanyaannya. Silakan kamu bisa gunakan HP untuk mencari sumber informasi dari pertanyaan yang ada. Dari situ kamu akan bisa mengerjakan tabel ini. Ini beberapa pertanyaan. Langsung kamu baca di KPD itu. Oke, langsung kalian kerjakan di KPD itu. Di bawahnya.
Sudah? Belum. Kelompok Pancasila sudah? Kelompok Undang-Undang Dasar 1945 belum? Kelompok NKRI belum? Kelompok Bhinneka Tunggal Ika Belum. yang benar. Oke, Bapak berapa yang sudah silakan kalau kita dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, saya beri waktu untuk kelompok lain 3 menit. Ada 3 kelompok yang sudah, ada kelompok Undang-Undang Dasar 1945,
kelompok NKRI dengan kelompok Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sekarang selanjutnya kita beri kesempatan kepada kelompok Undang-Undang Dasar 1945 untuk memaparkan hasil diskusinya. Silakan berdiri. Semuanya berdiri. Di depan. Ya, di sini sudah jauh. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Ya, pagi. Terima kasih semuanya. Pagi. Kami dari kelompok Indonesia kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini? Otonomi diberikan kepada daerah dan dilaksanakan dengan memberikan kewenangan secara proporsional kepada pemerintahan daerah. Artinya penggunaan kewenangan akan diikuti oleh pengaturan, pembagian, dan pemangkatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan cara memberikan dan informasi tentang pembangunan daerah kepada masyarakat. Apa yang akan terjadi jika masyarakat tidak ikut serta dalam pelaksanaan otonomi daerah? Daerah otonom tidak akan mampu menjalankan otonomi daerah secara maksimal selain itu tidak aktifkan masyarakat berpartisipasi dalam otonomi daerah. Mengapa pelaksanaan otonomi daerah oleh oknum pejabat daerah sering disalahgunakan? Karena dalam diri pejabat tersebut terdapat sifat ramah egois untuk memperkaya diri sendiri serta lemahnya sumber masuk Indonesia dalam menangani kasus yang memberikan kekuasaan. Sudah. Oke, luar biasa tepuk tangan untuk kelompok. Silakan kepada kelompok berikutnya. Kelompok berapa? NKRI. Silakan. Ya, silakan kali seperti yang tadi yang sudah dibuat oleh kelompok Undang-Undang Dasar 1945. Ke depan sini. Ya. Silakan yang menjadi moderatornya. Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok NKRI ingin menjelaskan, mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini? Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Yang kedua, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Melalui desentralisasi, daerah diberikan untuk membangun dan memprakarsai pembangunan daerahnya sendiri dan juga lebih mendekatkan kesejahteraan kepada masyarakat. Yang ketiga, apa yang akan terjadi jika masyarakat tidak ikut serta dalam pelaksanaan otonomi daerah? Yang terjadi jika masyarakat tidak ikut serta dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah daerah otonom tidak akan mampu menjalankan otonomi daerah secara maksimal. Selain itu, ketidakaktifan masyarakat akan menjadikan masyarakat tidak menampakkan akan kebijakan yang telah ditetapkan. Yang keempat, mengapa pelaksanaan otonomi daerah oleh oknum pejabat daerah sering disalahgunakan? Karena dalam diri pejabat tersebut terdapat sifat tamak, egois untuk memperkaya diri sendiri, serta lemahnya supremasi hukum Indonesia dalam menangani kasus penyelewengan kekuasaan. Sekian. Jadi itu adalah hasil diskusi dari kelompok NKRI. Mari kita saksikan kelompok berikutnya adalah kelompok Bhinneka Tunggal Ika. Silakan kelompok Bhinneka Tunggal Ika.
Ya, silakan satu orang yang menjadi moderatornya. Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok Bineca Tunggal kami mempresentasikan seputar kamu. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini? Otonomi diberikan kepada daerah dan dilaksanakan dengan memberikan kewenangan secara profesional kepada pemerintahan daerah. Artinya pelimpahan kewenangan akan diikuti oleh pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional ini. Yang kedua, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah? Upaya yang dilakukan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah antara lain dengan cara memberikan sosialisasi dan informasi tentang pembangunan daerah kepada masyarakat. Yang ketiga, apa yang akan terjadi jika masyarakat tidak ikut serta dalam pelaksanaan otonomi daerah? Dan otonomi tidak akan mampu menjalankan otonomi daerah secara maksimal. Selain itu, tidak aktifkan masyarakat berpartisipasi dalam otonomi daerah akan menjadikan masyarakat yang paham akan kebijakan yang telah ditetapkan. Yang keempat, mengapa pelaksanaan otonomi daerah oleh pejabat daerah sering disalahgunakan? Karena dalam diri pejabat tersebut terdapat sifat tamak, egois untuk memperkaya diri sendiri, serta mengenanya supremasi hukum Indonesia. Sama-sama supremasi hukum. Supremasi hukum Indonesia dalam menangani kasus ini. Teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok Pancasila akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini? Karena otonomi dalam suatu negara otonomi diberikan kepada daerah dengan pemilihan kewenangan akan diisi perubahan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional dan berkeadilan. Hal ini mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan karya dan kreativitas, peningkatan partisipasi masyarakat, dan mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang kedua, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah? Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan cara memberikan sosialisasi dan informasi tentang pembangunan daerah kepada masyarakat, mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan dan pengembangan daerah. Yang ketiga, apa yang akan terjadi jika masyarakat tidak ikut serta dalam pelaksanaan otonomi daerah? Mereka akan mampu menjalankan otonomi daerah secara maksimal. Yang keempat, mengapa pelaksanaan otonomi daerah oleh oknum pejabat daerah sering disalahgunakan? Karena dalam diri pejabat tersebut terdapat sifat tamak, egois untuk memperkaya diri sendiri serta lemahnya supremasi hukum Indonesia dalam menangani kasus penyelewengan kekuasaan. Ya, silakan ceputan kembali. Ya, silakan perhatikan. Halo. Hai. Halo. Halo. Hai. Semangat. Masih. Siapa kita? Masih. Siapa kita? Masih. Atas kita? Masih. Selalu kita. Bukan selalu. Jadi luar biasa kalian sudah memberikan sudah menyelesaikan diskusi kalian berkaitan dengan soal yang sudah diberikan tadi. Kemudian ada yang mau bertanya mungkin? Oke, ada pertanyaan. Contoh kasus penyelewengan kekuasaan. Di sini penyelewengan kekuasaan ini adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh misalnya pemerintah terhadap masyarakatnya. Artinya pemerintah menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan aturan. Seperti yang sudah dibacakan oleh teman lain tadi, oleh kelompok lain bahwa
pemerintah melakukan tindakan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu adalah tindakan-tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah. Ada lagi? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, Bapak menganggap bahwa kalian sudah benar-benar memahami materi ini. Kemudian ada tidak? Mungkin ada yang mau sedikit memberikan sedikit kesimpulan materi dari yang sudah kalian pahami tadi. Oke, silakan. Berdiri. Silakan kesimpulan materi. Kesimpulannya tentang desentralisasi dan otonomi daerah. Yang pertama, otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menjadi konsiderasi masyarakat. Yang kedua, desentralisasi merupakan pelimpahan mengenai tanggung jawab atau kekuasaan bagi menyelenggarakan sebagian atau seluruh fungsi manajemen dan administrasi pemerintahan dari pembangunan pusat dan daerah. Menjadi pemerintahan atau perusahaan yang selesai kewenangan fungsi nasional regional. Oke, silakan dulu. Ya, sekarang semuanya. Jadi, baiklah anak-anak sekalian, dengan berakhirnya diskusi kita, berakhir pula kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kemudian Bapak harap materi yang sudah dijelaskan ini kalian benar-benar memahaminya. Kemudian pulang rumah nanti harus kalian pelajari kembali materi ini agar pertemuan selanjutnya kita bisa menjawab ketika diberikan pertanyaan oleh Bapak dan Guru. Paham ya? Kemudian jawab kegiatan kita tadi, kita mengawalinya dengan berdoa. Sekarang kita akan mengakhirinya juga dengan berdoa. Silakan satu orang. Ya, dulu kita siapkan seperti semula. Ya, silakan ketua kelas kembali memimpin kita dalam doa. Bapak kami Yang sudah di atas